Sahabat Salamah LCMA. Ini pertama kalinya Ana satu panggung dengan beliau, satu frame dengan beliau. Kayaknya nggak dipanggung gitu kan? Iya, satu frame Ustaz. Dan insya Allah semoga ilmu beliau bisa nular ke kita semua. Kok sedikit yang amini? Semoga ilmu beliau bisa tertular pada kita semua. Amin. Amin, amin. Amin. Dan langsung saja kita bisa saksikan mau'idah hasanah dari beliau. Tafadhol ya Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita pun bisa kembali duduk bersama di tempat ini. Yang paling jauh dari mana ini? Nah, coba paling jauh Jember ini paling jauh mana? Tanggul. Bangsal. Bangsal. Tes. Siapa yang dari Bangsal? Ada yang habisnya Bangsal? Gambirono. Masya Allah. Lebih dekat kayaknya Gambirono. Ya, semoga langkah-langkah kita semua ke tempat ini diridhain Allah Azza wa Jalla. Khususnya sebagai anak muda yang spesial ya. Ana lihat yang waktu bulan lalu duduk di terakhir, hari ini duduk terakhir lagi. Nah, kenapa punggungnya sakit tuh? Yang duduk di terakhir. Namanya remaja jompo Ustaz. Remaja jompo. Oh, remaja tapi sudah jompo gitu. Masya Allah. Enggak lah, dia kayaknya lebih mengutamakan yang lainnya untuk dapat ilmu jadi. Masya Allah. Min babil ithar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ini kayaknya laptopnya nak bawa ke depan aja. Bismillah. Ayo, hal. Cukup. Ayo. Iya, kalau bicara remaja di bulan Ramadan, ada remaja putra, remaja putri. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Apa sih yang ada di bayangan kita bulan Ramadan itu jamaah? Kalau tadi Ustadz Abu Bakar sudah menyampaikan bagaimana ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang merupakan panggilan ya. Panggilan buat orang-orang yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mendengar ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, pasang pendengaran kalian, rungokno, perhatikan, karena ada orang yang dipanggil tapi ngeblank dia. Anak-anak nih kalau lagi main iya kayaknya nah iya anak-anak ini kalau dipanggil sama umiknya lagi main game, denger nggak kira-kira? Dengar nggak? Tidak. Fulan, karena dia sedang tidak hadir.
Makanya ada istilah dalam bahasa Arab itu al-hadir al-ghaib. Al-hadir al-ghaib, hadir tapi ghaib. Sampai ada juga istilah dalam bahasa Arab wujuduhu ka'adamihi, keberadaan dia seperti nggak ada. Maka ketika dipanggil itu tolong perhatikan. Tatkala adzan dikumandangkan, di situ ada panggilan. Di adzan itu ada panggilan dan ada pengakuan. Panggilannya apa? Hayya 'alas shalah. Mana hadiahnya? Enggak usah kasih hadiah. Iya. Hayya 'alas shalah dipanggil, tapi ada orang lihat, dengar hayya 'alas shalah, tapi tetap duduk-duduk saja. Tetap ngopi, dengar panggilan, ayo sholat gitu loh, ayo sholli gitu dia. Tapi dia nggak menggerakkan kakinya ke masjid karena dia tidak dengar. Walaupun sebenarnya dia dengar. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa tujuan puasa? Nah, siapa yang menyebutkan di sini? Apa tujuan puasa? Fadal Afif. Yang putih dulu kita dengarkan dulu. Apa tujuan puasa? Kurang keras, Pak. Angkat tangan. Kita udah dekat nih ya, mau puasa. Jangan sampai kita nggak tahu kenapa kita puasa. Tes. Nah, tafadhali. Fadali. Kayaknya nggak ada yang mau jawab. Kita berikan kepada Al-Akh Afif. Nah, mana mic-nya? Al-mikrofon. Iya, mic-nya. Enggak, ini buat Aki di sini yang mau jawab. Nah, silakan. La'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Takwa itu apa? Amal ma'ruf nahi anil munkar wa taqwa anil munkar. Takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Masya Allah. Ya, hadiahnya dikirimkan. Ya, takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Makanya kita berpuasa dalam rangka mencapai takwa. Dan kalau bicara takwa, ternyata ingat pertemuan kita pertama kita bicara tentang kebahagiaan. Perbedaan bahagia sama senang itu, kalau kesenangan itu dari luar, kalau kebahagiaan dari dalam. Kalau kesenangan itu sementara, kalau kebahagiaan itu insya Allah selama-lamanya orang. Walaupun kadang-kadang nanti jadi nggak bahagia lagi karena ada masalah di dalam hatinya. Takwa ini mengantarkan kepada kebahagiaan. La'allakum tattaqun. Bayangin ya, dalam 12 bulan Allah wajibkan 1 bulan. Harus tuh 1 bulan kita butuh puasa. Kita akan melihat sebagian orang nggak puasa. Mungkin sebagian anak-anak muda ini, remaja ini juga di rumahnya puasa, Kurang keras. sahur sama umminya, ya sahur sama ibunya, masya Allah. Nanti di sekolah buko. Nanti maghrib buka bersama keluarga, masya Allah. Kayak orang paling lapar dia, Allah, masya Allah, panas. Padahal sudah makan, sudah minum dia. Dan subhanallah, puasa ini ibadah yang tidak kelihatan. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi mengatakan, semua amalan manusia itu milik dia. Artinya perhitungannya sudah jelas buat dia. 1 dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Atau illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan, minum, syahwat karena aku. Makanya sekali lagi, ibadah puasa itu ibadah yang gak kelihatan. Kita tahu nggak orang puasa dengan yang tidak puasa? Nah, tahu nggak? Orang sholat dan tidak sholat kelihatan.
Oh itu sedang soli. Mana itu lo berdiri, ruku, sujud, dia sedang sholat. Orang itu sedang baca Quran. Dari mana kau tahu? Ya lo itu buka Quran dia. Orang itu sedang sedekah. Tahu dari mana kau sedekah? Lo ana lihat dia mengeluarkan fulusnya. Orang itu sedang umroh. Dari mana kau tahu? Lo aku ketemu dia di Mekah. Haji, ketemu di Arafah. Orang itu sedang puasa. Tahu dari mana kau? Tadi sahur sama aku. Apakah orang yang sahur pasti puasa? Belum tentu. Oh dia puasa loh, buka bersama sama kita orang, dia berbuka. Nggak ketahuan. Apakah orang puasa itu tanda-tandanya bibirnya kering? Oh Rejal ini puasa. Dari mana? Itu bibirnya kering. Siap. Yang kedua, lemes. Itu miring-miring itu, nah itu puasa berarti. Tidak ada. Maka ini ibadah yang memang tidak terlihat. Tidak ada gerakan yang dilakukan, tidak ada ucapan yang dikatakan dengan lisannya, karena memang ibadah ini ibadah subhanallah sangat spesial sekali, meninggalkan makan dan minum serta syahwat karena Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan lihat kalau bicara Ramadan, apa sih yang dibayangkan bulan Ramadan itu? Bentar, bismillah. Nah, apa yang kelihatan? Ramadan itu. Masya Allah, makan enak, kuliner ya. Sudah siap-siap nih kayaknya semua. Aku insya Allah hari pertama mau berbuka apa? Ustaz Abu Bakar kalau hari pertama berbuka apa di rumahnya biasanya? Biasanya hari pertama itu langsung balas dendam, Ustaz. Masya Allah. Jadi dari sore itu karena seharian lapar, sore beli takjil itu apa yang ada tuh, wah, Masya Allah. gorengan, es, semuanya sudah. Es belewa. Biasanya kalau Ramadan es belewa, pokoknya. Iya, kita lihat belewa kalau Ramadan itu mahal ya. Iya betul. Nah, belewa, degan, es campur. Pokoknya berbagai macam es itu es sudah. teler, es teh, es apa lagi? Es Manado. Es apa di Jember? Yang paling zen di Jember ini es apa biasanya? Kalau biasanya yang di kampus ini es apa biasanya? Es teler. Allahu Akbar ya. Sampai nggak puasa pun buko. Jadi karena di bulan Ramadan ada kuliner yang tidak ada di luar Ramadan. Jadi subhanallah, bulan Ramadan itu kadang-kadang jadi bulan kuliner gitu ya. Bulan kuliner dan bulan balas dendam, Ustaz. Subhanallah. Baik, kita lihat kalau bicara Ramadan, ini akan kita lihat. Apa ini? Bazar. Ini ngabuburit. Nah, di Jember ini apa bahasanya ngabuburit? Ngabuburit, Ustaz. Ngabuburit. Enggak, ngabuburit ini bukan bahasa Jember ini. Kalau di Jember itu biasanya apa? Dentek buka. Nyare malam. Nyari malam. Jadi dia itu nyari malam habis asar keluar ya. Keluar ke alun-alun nggak dapat malam di sana. Kau jalan Sumatera belum dapat malam sana. Jalan Kalimantan kok nggak ketemu. Nanti ketemu di rumah lagi. Loh, ternyata di rumah malamnya gitu loh. Itu yang terjadi. Subhanallah, kita bisa melihat ya bagaimana orang-orang di bulan Ramadan itu jauh dari target takwa tadi. Yang dipikirkan perutnya. Padahal Ramadan itu menahan dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum dan syahwatnya. Tapi ternyata kita lihat kayak gini di bulan Ramadan. Ini mungkin yang sudah dibayangkan orang-orang ya. Kita lihat lagi. Masya Allah. Ini kapan terjadi? Di bulan Sya'ban terjadi tidak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Biasa yang orang jual gorengan, kalau kita lihat orang jualan makanan kayak gini, ya memang nggak ada kecuali di Ramadan ya. Adalah orang jual gorengan di pinggir jalan sedikit. Tapi hanya di kalau Ramadan, spot-spot tertentu ya. itu sepanjang jalan jamaah. Masya Allah. Sekali lagi, yang tidak puasa melok nyari buko. Itu yang mengherankan jamaah. Bahkan kegiatan buka bersama, ana pernah di salah satu restoran di Jember ini, kita ngadakan buka bersama di masjid, tapi makanannya habis. Akhirnya kita berangkat ke restoran itu, rame orang sedang buka bersama. Karena sudah adzan, ana sholat dulu. Ana tanya sama penjaganya, Mas,
iki wong sembahyang. Jarang sing sembahyang, Mas. Mereka buka sampai isya wis mangan tok sampai isya. Iya. Ini menunjukkan bahwa Ramadan akhirnya hanya sekedar untuk kuliner. Dan dia mengatakan nikmat, kata dia. Kita kalau puasa itu makannya enak sekali, walaupun tidak sholat. Jadi tujuan la'allakum tattaqun itu sepertinya tidak dicari. Ada orang yang puasa karena sehat. Ada orang yang puasa karena ndak enak. Opo-opo so? Yo, Tidak enak. yo opo zat kabeh di oma poso. Ana ndak enak ndak poso. Jadi karena faktor ndak enak. Karena faktor ikut-ikutan ya. Disinilah kita perlu tahu orang akan mencapai takwa itu kalau puasanya sesuai dengan aturan. Baik, kita akan lihat lagi ya. Nah, ini apa ini? Nongkrong. Ini nongkrong habis traweh. Jadi orang itu cari masjid yang paling cepat sholatnya, supaya nongkrongnya lama. Dan biasanya anak muda ini Masya Allah, kalau suruh traweh itu semangat. Tapi di awal-awal aja semangat, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan Masya Allah biasanya mereka karena masih muda keliling. Berangkat ke masjid ini, oh kayaknya imamnya kurang zen. Kenapa? Terlalu panjang. Berangkat lagi masjid satunya, aduh kurang zen kan? Kenapa? Ya bacaannya kurang enak. Dapat masjid, enak ini kan? Kenapa? 23 rakaat, 20 menit selesai. Masya Allah. Kan anak muda sampai keringetan. Antum lihat kalau lihat berita-berita itu ya, ada yang terawih 7 menit. 7 menit 23 rakaat. 23 rakaat. Bayangin ya, banyak orang anak muda khususnya yang sholat di masjid itu. Ini kalau nggak salah di Kediri apa di mana, lupa. Mungkin nanti akan muncul lagi beritanya ya. Mereka sholat cepat ketika ditanya, Bapak kenapa sholat di sini? Iya, saya kepingin nyoba. Enak, enak ternyata keringetan saya. Jadi enaknya sholatnya itu keringetan. Jadi bukan alhamdulillah Anda bisa menikmati bacaan imamnya, anak rukuknya khusyuk, sujudnya khusyuk. Bukan, karena keringetan. Setelah itu ngapain mereka? Ini yang terjadi. Sampai disebutkan ini di Surabaya ada 11 tempat nongkrong setelah terawih hingga menjelang sahur. Bayangkan dia. Jadi Ramadan itu yang ada di pikiran anak-anak remaja, ya wes zen gitu dia. Habis terawih kita ngobrol ini itu sampai menjelang sahur. Habis sahur yang soli subuh. Habis soli subuh tidur jamaah. Alhamdulillah. Istirahat. Katanya anak dengar dari ustadz, tidurnya orang puasa itu ibadah. Langsung jadi ulama ini jamaah. Zuhur bangun ya, bangun soli zuhur, tidur lagi. Kalau di tidak ngaji loh, daripada anak riba ngomongin orang, ahsan tidur, Masya Allah. Makanya puasanya cuma antara asar sama maghrib. Dan ngapain? Tadi habis asar ngabuburit, cari makanan. Subhanallah, sehingga kita lihat banyak anak muda yang nilai puasanya itu sangat rendah sekali. Jadi kalau ikut ujian mungkin ada yang nilainya 9, ada yang 10, ada yang nilainya mungkin 3. Baik, ada lagi kegiatan anak muda nih. Coba kita lihat. Nah, apa yang terjadi? Ini ada berita di kelihatannya di merdeka.com itu asmara subuh. Tradisi anak-anak muda di kota Medan saat bulan puasa. Jadi ternyata habis subuh jadi pacaran. Ini asmara subuh, maksudnya habis subuh ya, ketemu sama pacarnya, yuk sholat subuh bersama-sama. Allah yahfad min kulli syarr. Nah, nih ada lagi nih berita sambut pagi pertama Ramadan. Ini tahun lalu nih, 1444 Hijriah, warga desa
mahu tumpah ke jalan. Jadi habis subuh mereka, karena awal Ramadan ya, lupa bahwa ini bulan menahan syahwat, malah bulan menyalurkan syahwat dia. Taib, di antara keutamaan Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi kok masih banyak orang pacaran di bulan Ramadan? Siapa yang mau jawab? Nah, Dari akhwat mungkin? Tadi sudah dari ikhwan. Silahkan dari akhwat. iya, mic-nya ada di situ. Silahkan ya, silahkan. Kenapa di bulan Ramadan yang katanya setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup ya, penyeru kepada kebaikan tiap malam, ya baghil khair, yang mau kebaikan ayo saatnya ini. Pelan suaranya ya, Bang. Wa ya baghil syarr aksir, yang mau niat jahat berhenti. Nah, tafadhali, kenapa? Tes. Tafadhali. Fadal. Nah, silahkan. Kalau nggak ada yang jawab, Anda nggak mau melanjutkan. Kayaknya kita tutup acara sampai sini. Nah, Fadal yang akhwat kali ini. Tadi yang ikhwan sudah. Dari Akhi Afif. Fadal yang akhwat. nah, kenapa? Dan insya Allah semua merasakan. Kenapa aku di bulan Ramadan kok tetap saja ajakan berbuat maksiat itu ada gitu. Katanya setannya dibelenggu. Nah, tafadhal. Fadal. Bismillah. Ya, tafadhal. Fadal. Manusia itu memiliki hawa nafsu karena perbuatannya sendiri. Karena manusia memiliki hawa nafsu. Kif ya Ustaz? Jadi dia berbuat dosa ini sudah bukan lagi gangguan dari setan. Dia berbuat dosa ya karena nafsu dia sendiri kan. Dan selain bicara nafsu, ada bicara kebiasaan. Makanya ada orang berbuat dosa itu karena kebiasaan. Contoh nih ya, ada satu anak awalnya selalu bainal maghrib wal isya dia selalu baca Quran. Kemudian dia ajak sama sohibnya, ba'dal maghrib ayolah majelis nongkrong. Diajaklah habis maghrib dia nongkrong di alun-alun, di kafe ya, isya kadang kala lewat. Lalu setelah 11 bulan sohib yang ngajak ini mati. Yang ngajak dia bermaksiat, anggap itu mati. Kira-kira orang ini berhenti berbuat maksiat atau tidak? Belum tentu Ustaz. Belum tentu, udah kebiasaan dia. Jadi udah kebiasaan berbuat dosa akhirnya. Tanpa diajak pun, tanpa disuruh pun dia melakukan dosa. Malah bisa jadi dia yang ngajak Ustaz. Oh, nanti dia jadi setan lagi gitu loh. Dia akhirnya jadi setan lagi, ngajak orang lain ya, seperti itu. Jadi 11 bulan setannya godain kita, masuk Ramadan setannya dibelenggu, dengan harapan orang ini bisa kembali kepada Allah Azza wa Jal, lebih dekat lagi kepada Allah, menjauhin dosa-dosa itu tanpa ada yang ngajak. Tapi kadangkala tadi orang ini sudah jadi setan, dipanggil-panggil nggak mendengarkan. Maka kalau kita lihat sedih sekali ya. Padahal waktu subuh itu waktu yang berkah. Biasanya Nabi SAW habis sholat subuh itu nggak pulang ke rumah. Beliau duduk di tempat pengimamannya sana sampai matahari terbit. Sedangkan kita melihat anak-anak muda kerjaannya di bulan Ramadan ini malah Asmara subuh. ini ada asmara subuh ya. Cuci mata ya. Iku anak sapa iku? Kok ayu iku? Poso. Astagfirullah. Tapi besok lagi. Padahal salah satu cara supaya kita selamat dari dosa itu menghindari tempat maksiat. Coba kita di masjid, selamat nggak? Selamat. Insya Allah selamat gitu. Tapi kenapa kita kok pakai pembatas ini antara akhwat sama ikhwan? Kenapa?
Ya supaya selamat dari dosa gitu loh. Tapi ketika orang lupa bahwa dia disyariatkan puasa Ramadan ini untuk menuju ke takwa, yang ada ibadah puasa itu jadi tradisi dan budaya. Wis. Apa yang dicontohkan Nabi SAW nanti yang kita bahas itu nggak terjadi lagi. Tapi kita lihat lagi nih apa yang dilakukan nih, emak-emaknya juga perlu lihat nih. Apa ini? Allah, petasan ini. Petasan dan kembang api. Jadi kok pikir Ramadan, oh Masya Allah sudah nanti kita bikin kembang api. Anak ingat pada waktu anak kecil itu biasanya petasan masih jarang dulu, mahal juga. Yang dilakukan itu pring, apa istilah di Jember ini? Marcon spiritus. Enggak yang Bum. Masya Allah ya. Akhirnya Ramadan jadi seperti itu. Sibuk dengan kembang api, anak-anak minta, bapak ibunya kadang-kadang, oh ya fadhal nih, mau beli kembang api, fadhal. Mau beli mercon, fadhal. Loh, ini bulan puasa bukan bulan mercon. Cuma yang terjadi di masyarakat tuh akhirnya ini yang perlu kita luruskan kembali. Kita luruskan kembali agar orang tahu dengan nilai-nilai Ramadan. Maka harapan ana, ini berapa orang yang hadir nih? Yang akhwat berapa orang? 80. Sama yang ikhwan? Akhwatnya 80, yang ikhwan? 30-an. Anggap 30 ya, 110. Kalau 110 ini bikin status di WA-nya, bikin status ya di IG-nya, apalah yang dia buat di situ. Dia mengingatkan dengan nilai-nilai Ramadan. Semoga teman-temannya yang masih muda, remaja seperti dia sadar. Yang hadir lebih sedikit daripada yang tidak hadir. Dan ana yakin tiap orang punya kawan. Anggap kawannya satu, 120 kali 2 jadinya 240. Kalau yang 240 ini temannya itu nyebarkan lagi yang 120 tadi ke satu orang lagi, subhanallah jemaah. Kalau kita lihat Rasulullah SAW pada waktu awal Islam, dakwahnya itu personal, bukan kajian di masjid, enggak, personal. Dan sekarang semua bisa menyampaikan agama Allah ini. Baik, kita lihat lagi ya. Apa ini? SOTR. Apa? Sahur on the road. Sahur on the road. Ini sampai pemerintah sendiri ngeluh. Wong iki wayane turu, sibuk di jalan, bikin macet ini itu. Sepertiga malam akhir itu waktunya doa mustajab ya. Ini ndak. Sampai dilarang loh di beberapa tempat itu. Polda, Polres melarang sahur on the road. Loh, memang dalam syariat Islam tuh sahur dimanapun boleh. Nggak harus sahur itu di rumah, di masjid, di restoran, di mana boleh. Tapi sekarang, Ana mau tanya ini, siapa yang pernah sahur on the road? Ya, yang akhwat ada yang pernah? Nggak, Ana kepingin tanya kenapa gitu loh. Ya, yang ikhwan? Yang ikhwan mungkin. Ada yang pernah sahur on the road? Akmal pernah? Coba kasih mic-nya. Anak kepingin tanya, apa yang mendorong orang untuk sahur on the road? Fadol, kasihkan Akmal. Mana mic-nya? Iya, Fadol Akmal. Kenapa sahur on the road ya Akmal? Gak ada, anak cuma mikir aja. Ya itu, ikut itu dapat apa ya? Ada orang zen Ustaz yukulnya ya, mungkin dapat suasana yang menyenangkan. Jadi kalau di rumah anak makan sepiring, on the road bisa 7 piring Ustaz gitu ya. Ya apa? Diajak kan? Iya. Ngajak apa diajak? Diajak. Awalnya diajak, besok ngajak. Enggak. Oh enggak. Udah. Enggak lagi. Terus apa yang didapatkan ketika sahur on the road itu? Yang dirasakan itu apa gitu? Sensasinya apa? Cuma ya itu apa? Bareng-bareng senang-senang kumpul sama teman-teman. Iya, ini cuma kumpul-kumpul toh gitu ya, ngobrol-ngobrol ini itu ya. Iya itu aja. Untuk doa
Tidak ada gitu, yuk bismillah jamaah, ini doa mustajab yuk, semuanya berdoa. Tidak ada. Ada Ustaz. Masya Allah. Ada maksiat nggak sahur on the road itu? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada harim-harim apa? Enggak ada. Di mana ini? Diambil ya. Oh di Rambi ya, di Rambi mungkin tidak ada harim-harim di sana gitu kan? Iya iya, siap, masya Allah, barakallahu fikum. Artinya ada orang sahur on the road itu hanya sensasi makan bareng ya, nongkrong bareng ya, subhanallah. Baik, kemudian kalau kita lihat ada lagi yang biasa dilakukan oleh Anak-anak. membangunkan orang sahur. Seneng gitu ya, bawa kentongan ya, oh sahur, sahur, sahur. Ya sebenarnya perbuatan ini boleh-boleh saja membangunkan orang sahur, tapi tanpa mengganggu. Kalau kita bicara sahur, waktu sahur yang paling sesuai dengan sunnah itu kapan? Akhirin dekat dengan subuh. Ya dekat dengan subuh ya, mungkin anggap setengah jam, 45 menit sebelum subuh. Ini jam 1 wis bangun nih orang sahur. Iya, ngelihat enggak orang-orang itu sahur, ya Allah, ini yang punya anak bayi, yang orang sakit. Makanya di beberapa tempat itu dilarang sekarang yang seperti ini. Akhirnya pakai corongnya masjid. Corong masjid. Ya, sahur, 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 sahur. Oh, ya macem-macem orang bangunkan sahur. Ini kegiatan anak muda kadang-kadang seneng ya, masya Allah zen ya. Ada aktivitas yang memang menyenangkan. Kemudian kita lihat Ramadan, Nonton dan main game. Allah ya. Ramadan ini bulan nonton. Karena sekolahnya, jam sekolahnya dikurangin nggak? Dikurangin. Dikurangin kan? Kenapa dikurangin sama sekolah sebenarnya? Biar tidak capek, Ustaz. Biar anak-anak ini mendapatkan target yang paling maksimal dalam ibadahnya. Ternyata dibuat Main ya, game. main game. Khususnya yang akhwat nih biasanya maraton drakor, Ustaz. Drama Oh, Korea. nonton Iya. drakor. Kayaknya di Ramadan drakor lagi puasa juga. Ya Allah ya Karim. Maka tolong ya, biasanya Ramadan ini acara-acaranya seru. Sebelum berbuka ya, waktu sahur ada sinetron-sinetron atau ada rakshe-rakshe ya, hal-hal yang lucu. Kemudian kalau game, Anda sampai tadi ngelihat ada game khusus Ramadan. Ramadan Street Run. Subhanallah. Ini dalam rangka berbuka mungkin dia ya. Ini ngabuburit, gamenya itu game ngabuburit. Jadi habis asar main supaya nanti waktu buka sudah siap makanannya semua. Ternyata setelah main game menang, tidak ada makanannya. Kita itu dibohongin sama game ini. Maka tolong semuanya ya meredam. Sudahlah cukup 11 bulan engkau melakukan hal-hal yang kurang berguna. Masa Ramadan yang 1 bulan tetap. Sampai anak ingat ada cerita seorang ibu ya. Dulu belum ada handphone ya. Ketika TV dulu, pas malam Ramadan pertama, TV-nya sama umminya itu dibalik. Dibalik, dicopot, selesai. Anak-anak tanya, Umi, opo Umi? Kata dia, Ramadan ini banyak acara-acara yang menyenangkan. Kata uminya ngomong, nah, apa nggak cukup 11 bulan nah kau nonton TV? 11 bulan nah. Ini sebulan toh. Apa nggak bisa kau tinggalkan? Nah, kita pun seperti itu. Apa nggak bisa kita Ramadan lah drakor, wala game, wala apa? Dan kalau bisa selesai Ramadan semuanya ditinggalkan yang nggak berguna gitu. Tapi Ramadan 1 bulan ini paling nggak menjadi bulan apa? Bulan karantina buat kita, buat jiwa kita yang suka berbuat maksiat. Bagaimana jadi cinta kepada ketaatan? Ya hakikatnya bulan Ramadan itu kalau kita lihat, Ramadan itu bulan Al-Quran, bukan bulan main game, bukan bulan nonton. Ramadan itu bulan puasa, bukan bulan kuliner. Ramadan itu bulan ampunan, bukan bulan nambah dosa.
Ramadan itu bulan pembebasan dari api neraka, bukan malah maksa masuk neraka. Nerakanya ditutup jemaah. Ini orang maksa masuk neraka. Makanya kita lihat tempat-tempat maksiat itu alhamdulillah loh, di bulan Ramadan ditutup. Tapi karena kenal orang dalam mau masuk, artinya ini pintu-pintu neraka gitu loh jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Ramadan itu bulan menahan emosi. Jangan marah-marah sama orang tuanya ya, marah-marah sama umiknya, dikasih tahu, disuruh. Kadang-kala orang itu di bulan Ramadan yang seharusnya dia nahan emosi, malah dia masih melampiaskan amarahnya. Kemudian Ramadan itu menahan nafsu kita, bukan melampiaskan nafsu. Bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ya kita lihat nih. Ini anak sedang menunggu buka. Sebagian kita kalau puasa ya, 1 jam sebelum waktunya berbuka sudah di meja makan. Masya Allah. Lihat es telernya diudek, Masya Allah. Kolaknya dilihat isinya apa. Ini cuma. Tapi ada yang spesial buat para remaja putri. Apa yang dilakukan? Sebelum berbuka, foto makanan. Saya bikin status ya. Iya, kayaknya nggak tahu apa itu remaja putri apa emak-emak ya. Jadi ini waktunya berbuka, dia mau bikin kasih tahu semua orang, iki loh, yang aku makan ini bulan puasa. Maka usahakan benar-benar kita itu makan secukupnya. Kata Nabi SAW. Nah, sebelum bicara kata Nabi, ana mau tanya, Rasulullah SAW kalau berbuka itu apa? Kurma sama air. Kurma sama air. Sama air. Iya benar jawabannya. Benar apa salah? Benar ya. Silahkan kasih hadiah. Hadiahnya Mana? Ada hadiahnya mana? Loh, hadiah taruh sini. Sebagian taruh sini, sebagian taruh sana. Nah, taib. Rasul SAW itu kalau berbuka bukan kurma sama air sebenarnya. Yang pertama beliau kalau berbuka itu biasanya kurma muda. Rutab. Subhanallah. Yusuf, khuduna. Dok huna. Bisurah. Jib li baba. Nah, jadi kurma muda itu di masa Nabi SAW kapan adanya? Kalau musim panen. Kalau nggak musim panen nggak ada kurma muda. Masya Allah. Sudah ada pertanyaan ini kayaknya. Nah, iya. Sekarang kurma muda itu sepanjang tahun. Allah berikan benar-benar kenikmatan kepada umat Islam ya, yang mau mencontoh Nabi SAW bisa sepanjang tahun. Karena kurma muda itu selalu ada. Kurma rutop yang harus selalu di freezer ya, itu kurma muda. Kemudian kalau nggak ada kurma muda, sedang tidak panen kurma, apa yang dimakan Nabi SAW? Kurma yang tua, kurma yang sudah kering itu. Yang ketiga, kalau tidak ada, beliau minum air saja. Bukan satu meja makan isinya makanan, enggak. Ngomong sama orang tuanya nanti, Umi, wes, mulai sekarang anak dengar Ustadz, bukonya rutop, kalau tidak ada kurma, kalau tidak ada air sudah. Boleh, boleh. Setelah berbuka, berangkat ke masjid. Sholat maghrib berjamaah, sholat ba'diyah, pulang ke rumahnya. Mau makan silahkan. Dan kalau makan pakai aturan. Apa aturannya? Kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batn. Tidak ada satu wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia daripada perutnya. Perut ini tempat paling jelek untuk dipenuhi. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup anak Adam itu kalau mau makan beberapa suap yang bikin punggungnya tegak.
Bukan perutnya yang tegak, punggungnya tegak. Maka kalau kayak yang tidak bisa sender ya mungkin kurang makan. Iya. Jadi orang kalau kuat makan itu, kalau makannya cukup, dia itu bisa tegak. Tapi kalau makannya kurang tidak bisa, harus sender dia. Lemes dia. Tidak iso. Makanya kita lihat di rumah sakit itu orang rebahan terus ya, ataupun kalau duduk itu masih dikasih bantal karena dia nggak mampu. Fa in kana fala budda la mahala. Kalau ternyata makanannya enak ya Allah ini sayang ini awal Ramadan ini Ustaz. Oh Umi masak semuanya, masa anak nggak yukul gitu loh, anak nggak makan ini kata dia. Kalau harus makan tetap pakai aturan. Fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Jadi jangan sampai bersendawa. Ada orang misalkan sampai ada yang seperti itu, ada yang habis makan ini masih belum selesai nih, sabuknya dikendorin, makan lagi, nanti udah penuh kendorin lagi. Makanya kita ngelihat kadang-kadang orang itu habis buka, bukannya punggungnya tambah kuat, tambah lemes. Terawih, Masya Allah, habis isi bahan bakar full, kira-kira terawihnya tambah kuat apa tambah lemes? Ngantuk. Maka tolong diperhatikan, ini bulan puasa. Jadi kalau bicara berbuka, dianjurkan mensegerakan berbuka, tapi tolong tadi, ya kalau harus makan enak, tetap aturannya dipakai. Sepertiga. Jangan usahakan jangan sampai sendawa. Makanya dulu orang tua kita ngomong kalau sudah gelegean ya, itu sudah full sebenarnya. Gelegean, sendawa, ha? Sendawa itu gelegean. Gelegean ini bahasa apa? Bahasa Inggris. Taib. Kita lihat ini bulan Ramadan. Tahun lalu bagaimana di bis, di KRL, di MRT, itu kita lihat nih remaja-remaja sibuk buka Quran. Bukan sibuk buka handphonenya untuk main game, nonton, enggak. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran." Dan baca Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Dan kalau baca alif lam mim dapat berapa? 30 kebaikan. Maka tolong anak-anak remaja ini punya target. Tadi main game, nonton semua dihilangkan, diganti dengan baca Quran. Targetlah kalau bisa ya Ramadan itu 3 kali hatam. Kalau 3 kali hatam berarti sehari berapa juz? 3 juz. Tapi 1 juz itu butuh berapa menit? 45 menit. Anggap 1 jam lah yang paling lama. Kalau bicara 1 jam berarti sehari butuh waktu 3 jam. Gimana bagi 3 jam ini? Kan jam pelajaran sekolahnya sudah dikurangi. Habis subuh yang anak muda biasanya asmara subuh itu diganti baca Quran sampai fajar, sampai matahari terbit. Nanti sebelum zuhur usahakan sholat qobliyah, nunggu qomat, baca Quran. Habis asar, habis zuhur, sebelum pulang ke rumahnya dari masjid, yang laki-laki, yang akhwat, sebelum beranjak dari sejadahnya, baca Quran dulu. Nanti sebelum asar, nunggu berbuka, juga baca Quran. Atau nunggu sahur, umiknya masak, bantuin umiknya. Kalau nggak bantuin, baca Quran. Dan bayangin ya, memang Ramadan itu bulan spesial ya. Anak terus terang ngelihat, kalau mau lihat pemandangan orang baca Quran, ya Allah, di mana-mana, di rumah sakit, di terminal, di pasar, orang jualan ini di pasar sambil nunggu dagangannya, dia buka Quran. Dia tahu nih bulannya Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran ini kitab kebahagiaan. Jadi orang yang dekat sama Al-Quran
adalah orang yang bahagia. Sesuai dengan kedekatanmu kepada Al-Quran, sesuai dengan itu pula kebahagiaan yang kau akan dapatkan. Dan Quran ini kalamullah, akan terus ada jemaah. Baik, kemudian qiyamul lail. Itu Ramadan yang kata Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang di bulan Ramadan bangun salat dia karena iman, bukan karena ikut-ikutan, karena berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu ya. Di Masjid Al-Irsyad ini satu hari berapa juz satu Bakar? Kalau di Al-Irsyad ini tidak ditarget, Ustaz. Oh, enak imamnya? Hah? Seminimal mungkin? Iya, seminimal mungkin kalau di Al-Irsyad ya, Ustaz. Akan tetapi suratnya ngambil dari surat pertengahan ya, Ustaz. Jadi kalau di Al-Irsyad tidak ditarget satu hari satu juz. Karena pernah waktu 3 tahun yang lalu Ana coba seperti itu, Ustaz. Kemudian satu juz ternyata langsung didatengin jamaah. Afwan, Ustaz, kayaknya besok-besok diperingkas lagi, Ustaz. Jadi imam iki melok jamaah. Bisa dibilang gitu, Ustaz. Subhanallah ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lagi. Sholat sunnah ini tidak seperti sholat wajib. Ya. Kalau sholat wajib, imam itu harus memperhatikan makmum. Tapi kalau sholat sunnah, terserah imamnya. Imamnya mau baca Al-Baqarah, fadhol, karena bukan sholat wajib. Makmum kalau capek bisa duduk, boleh duduk. Makanya nasihat Anda buat anak muda ini, biasanya anak muda ini kalau imamnya panjang bacaannya, apa yang dilakukan? Ngeluh, Ustaz. Enggak, nunggu ruku. Iya. Rakaat pertama iya. Rakaat pertama. Jadi dia solinya sebenarnya 1 rakaat kok. Dia solinya itu 1 rakaat sebenarnya. Jadi dia tunggu imamnya Al-Fatihah, ada melok dia. Baca surah, oh mau ruku ini, bismillah, yo Allahu Akbar. Allah, langsung ruku. Oh, itu benar-benar sesuatu banget ya. Jadi buat yang remaja ini seakan-akan alhamdulillah, padahal engkau rugi gitu. Maka nasihat anak, kalau yang males nih, pas imamnya Allahu Akbar, takbir rakaat pertama, silahkan takbir duduk. Allahu Akbar. Karena sholat sunnah ini boleh duduk, tapi pahalanya separuh. Daripada nggak dapat. Tadi nggak dapat pahalanya Al-Fatihah, nggak dapat pahalanya bacaan Qurannya, nggak dapat pahala ikut takbiratul ihram bersama imam, nggak dapat. Dapat apa? Dapat ruku. Oh iya. Maka mulai saat ini yang merasa lelah, capek, lu imamnya panjang, Ustaz, Anda kuat, ya sudah. Pas imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, duduk. Nanti imamnya mau ruku, berdiri. Rukuknya ikut sama imam, malu. Enggak, kalau rombongan anak muda satu soft nggak ada yang malu, bodoh. Nggak, wong mereka ini ndak soli aja ndak malu. Loh, mereka ini ikut imam ruku aja ndak malu gitu loh. Jadi lebih baik seperti itu daripada kehilangan tadi, kehilangan takbiratul ihram. Itu ada fadilahnya. Baca Al-Fatihah itu rukun sebenarnya. Ini orang sengaja meninggalkan rukunnya sholat. Sengaja. Kan yang dapat ruku sama imam dapat 1 rakaat. Waduh, dalilnya keluar. Ini biasanya anak-anak yang belajar ilmu itu jadi lebih pinter gitu. Nah, jadi qiyamul lail, usahakan bagi yang mungkin telat ke masjid, usahakan targetnya tetap jelas. Umpamanya Anda mau sholat pokoknya 23 rakaat nggak apa-apa. Anda mau sholat 11 rakaat nggak apa-apa. Mungkin ada yang kuliah malam hari, Ustaz, Anda pulang kuliah udah selesai masjid, Ustaz, ya sholat sendiri. Karena sholat qiyamul lail ini nggak harus berjamaah, tapi tetap dijaga sholatnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan Al-Irsyad tahun ini bisa 1 juz. Iya, insya Allah. Kalau qiyamul lail sekitar segitu, Ustaz. Kalau tarawihnya itu baru seminimal. Iya, tarawih ini qiyamul lail. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, itu ya mulai dari awal Ramadan. Jadi orang tarawih itu sudah masuk qiyamul lail gitu loh. Bukan dia ana belum qiyamul lail, tadi cuma tarawih. Loh, itu masuk. Tarawih itu masuk dari qiyamul lail, seperti itu. Baik, kemudian nih buat yang remaja-remaja.
Jangan mikir perutnya saja, mikirkan perutnya orang. Berbagi makanan, berbagi takjil ya. Ngomong sama Mi-nya, Mi, anak ini mas saya nggak pernah bagi-bagi Mi. Jangan cuma nyari buko gratis. Di mana ada buka bersama gratis? Loh, sekali-kali bawa makanan. Apalagi kalau anak-anak remaja ini punya proyeknya yang rumahnya berdekatan, gimana kita setiap Jumat umpamanya kita sebelum berbuka nunggu di lampu merah bawa takjilan. Kan ada orang yang subhanallah dia harus bekerja ya, saat azan pun dia sedang di jalan. Bagi nafadhol ya, walaupun sekedar kurma sama air, ada yang dia makan seperti itu. Maka usahakan. Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih. Yang ngasih berbuka orang yang puasa dapat pahala seperti yang puasa. Apa dah enak jamaah? Kita sendiri puasa ngasih makan 10 orang dapat pahalanya 10 orang. Subhanallah. Baik. Kalau umpamanya dia, Ustaz ana nggak punya fulus Ustaz, ikutlah bergabung dalam kepanitiaan Ramadan. Artinya mamanya di satu masjid sana, ana mau sukarela lah, ana bantu bagikan makanan, walaupun makanan bukan dari ana, seperti itu pun tetap akan dapat pahala. Baik, nih menjaga syahwat, menundukkan pandangan, menundukkan makanan. Ini salah tulis ya, menundukkan pandangan ya, menjaga syahwat. Kita lihat gambar yang di sebelah kanan sana, itu seorang pemuda berpapasan dengan seorang akhwat. Apa yang dilakukan? Menundukkan pandangan. Sik tunggu, ini yang laki-laki nggak kelihatan. Iya, seharusnya lebih ke sini ya. Bentar, ini bisa nggak apa-apa? Kelihatan sekarang? Oh gitu. Tapi tidak kelihatan Ustadz, tidak apa-apa ya. Iya, kita lihat kira-kira anak-anak muda melakukan ini enggak? Ada akhwat, insyaallah. Assalamualaikum. Iya, seharusnya menundukkan pandangan, walaupun salam tidak usah ngelihat gitu loh. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu mengucapkan salam kepada pemudi, kepada remaja putri yang menggoda, sebagian mengatakan boleh jadi makruh nantinya. Padahal sebenarnya enggak. Tapi takut membangkitkan syahwat. Jadi benih-benih cinta nanti bertebaran. Maka tolong tundukkan pandangan. Ada kisah nih ya buat anak-anak muda di Eropa atau di Amerika, nah lupa. Ada ya, kita tahu lah pakaian wanita di sana seperti apa ya. Ada seorang remaja dengan pakaian yang mini, dengan riasan yang menor, dia masuk lift di apartemen. Masuk lift, ada pemuda muslim di lift itu. Ketika masuk perempuan ini, pemuda muslim langsung menundukkan pandangannya. Mungkin dia berzikir ya. Beberapa detik kemudian marah. Perempuan ini mengatakan, engkau nggak lihat aku, kata dia. Aku sudah capek berias seperti ini. Tujuannya perempuan berias apa tujuannya? Dilihat orang. Kemudian dia nggak dilihat, marah-marah dia. Apa kata pemuda ini? I'm sorry, I'm Muslim. Itu Muslim yang benar. Kalau antum kira-kira? Jadi I'm Muslim cuma gini loh. Sopo ya, naik sopo. Jadi ingat tolong ghadul basor, karena sebenarnya pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Jadi ngelihat sekali, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja ngelihat, tidak bisa turu. Anaknya sopo mau ibu ya? Insya Allah. Besok diulangi lagi. Tak lewat kuno untuk memastikan. Nah itu anak panah iblis beracun, karena racunnya sudah masuk ke tubuh. Dan yang kena jantungnya nanti. Barakallahu fikum. Maka tolong tundukkan pandangan. Kemudian bulan Ramadan itu bulan berdoa ya, perbanyak doa. Karena mustajab doanya orang yang puasa. Jadi ketika mau berbuka ya, ketika mau sahur, itu waktu-waktu yang mustajab.
Gunakan, manfaatkan waktu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ini yang terakhir, ini iktikaf ya. Iktikaf di masjid, usahakan yang muda-muda. Kenapa iktikaf ini cocok buat yang muda, baik yang akhwat dengan yang ikhwan? Karena syariat iktikaf ini memang dia berdiam diri di masjid. Kalau sudah menikah, punya suami, nggak bisa, karena suaminya nggak iktikaf, dia harus berkhidmat kepada suaminya. Kalau sudah punya anak, repot lagi, anaknya diajak iktikaf. Anak-anak itu senang diajak iktikaf. Kenapa? Karena mainnya 24 jam sama sohibnya itu yang terjadi. Maka manfaatkan untuk iktikaf yang muda-muda. Rasulullah SAW itu iktikaf selama 10 hari, nggak pulang tuh, di masjid sudah. Tapi kalau nggak mampu, mungkin iktikafnya malam saja, bisa paginya pulang ya. Iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar, yang kata Allah Azza wa Jal, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau di masjid jangan sibuk belanja. Alhamdulillah Ustaz, iktikaf Ustaz, tapi belanja Shopee, Tokopedia, check out tidak boleh loh. Di masjid itu tidak boleh ada transaksi. Tapi barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan ke moderator. Anda kembalikan afwan. Tayyib, alhamdulillah kita telah diberikan paparan terkait dengan puasa Ramadan, aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya yang biasa dilakukan oleh para remaja, dan anjuran-anjuran apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Sesi selanjutnya teman-teman ikhwan dan akhwat sekalian adalah sesi tanya jawab. Di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan via kertas, dan mungkin ada yang mau bertanya secara lisan dulu, secara langsung dulu kepada Ustaz Syafiq. Ada, silahkan. Bisa langsung menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam. bertanya, apa tandanya kalau puasa kita diterima oleh Allah? Syukur Ustaz. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Kayaknya yang bertanya boleh dikasih hadiah. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita beramal capek tapi nggak diterima. Rasulullah SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala, cuma dapat lapar dan haus. Jadi kalau bicara tanda-tanda orang yang puasanya diterima itu, ada tanda-tanda di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau di awal, orang ini memang puasanya ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ikut-ikutan. Dia berpuasa karena iman dan berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di tengah-tengah puasanya, dia menjaga dari segala yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Sekarang nonton tontonan yang dosa, itu puasanya batal nggak? Enggak kan? Orang bohong, dosa nggak? Orang ghibah, ghibahin orang lain, dosa nggak? Dosa. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Jadi perlu dilihat, kalau bicara orang ini menjaga puasanya dari yang membatalkan dan dari yang menghilangkan pahalanya. Itu perlu diperhatikan. Jangan sampai alhamdulillah anak poso, alhamdulillah full saulan poso anak. Alhamdulillah. Roma apa? Idul Fitri, taqabbalallahu minna minkum, poso gitu orang jamaah saulan. Cuma boleh jadi tidak diterima puasanya. Karena tadi dia di siang hari bulan Ramadan masih sibuk berbuat dosa. Yang halal ditinggalkan. Bayangin ya, es campur itu halal atau tidak? Rawon halal, soto halal, masya Allah. Dia tinggalkan, enggak anak poso.
Tapi ngomongin orang, bancot, tak apa-apa iki, ndak batal poso iki. Loh. Itu bisa membatalkan pahalanya. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya bisa nggak batal, nggak hilang pahalanya. Kemudian yang setelah Ramadan, di situ kita tahu tanda-tanda orang diterima juga ketika dia semakin baik. Alhamdulillah sejak anak puasa, kebiasaan-kebiasaan buruk anak tinggalkan. Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi balasan kebaikan itu ya kebaikan sesudahnya gitu ya. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Tayyib, hadiahnya sudah? Sudah, tayyib. Mungkin dari yang ikhwan ada yang mau bertanya? Sebelum ana bacakan pertanyaan yang via tulisan dari akhwat lagi mungkin? Ini ada dari ikhwan dulu. Dari ikhwan dulu. Ayo, fadhal. Naam. Bismillah. Apa hukumnya menggosok gigi dengan Pepsodent yang berasa, Ustaz? Pepsodent yang berasa. Kif ya Ustaz? Enggak, kalau Ciptaden enggak bisa. Ini Pepsodent. Hah? Biasanya kebanyakan odolnya anak kecil Ustaz. Yang ada rasa-rasanya itu kif ya Ustaz? Iya. Jadi begini, kalau bicara menggosok gigi, di masa Nabi SAW, Nabi itu menggunakan siwak. Siwak itu ya ada rasa pedesnya ya, tapi tidak boleh ditelan ya. Disiwak, kemudian ketika sudah ngumpul kayak umumnya pakai pasta gigi ya, mau mereknya Pepsodent, mau Ciptaden, mau Ayubden atau apa. Mungkin ke depan Bapak Ayub mau bikin apa merek gitu kan. Jadi insya Allah tidak membatalkan puasa, walaupun sebagian ulama mengatakan berbahaya, harus ditinggalkan. Jadi kalau bisa gosok giginya nggak pakai pasta gigi itu lebih aman. Tapi kalau pakai pasta gigi, sebagian membolehkan asalkan tadi berhati-hati jangan sampai masuk ke sampai ditelan ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin ada lagi yang dari akhwat? Gantian. Sebelum ana bacakan pertanyaan yang dari tulisan. Tidak ada ya? Dari ikhwan juga gak ada lagi ya? Insyaallah ya. Oh ada, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustaz izin bertanya, apa hukumnya jika kita berpuasa tapi masih hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, tapi sekedar chattingan, mengingatkan sahur gitu? Masya Allah. Niat Ustaz ya, sampai bangunin sahur. Nah, Kif ya Ustaz? Taib, itu dalam rangka apa menghubungin laki-laki itu? Nah, tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan sahur, Bukan menyirami cinta. Bukan. Nah ini tergantung niatnya ya. Karena ada yang niatnya untuk untuk menyirami cinta. Di bulan Ramadan pun cinta bersemi seperti itu ya. Jadi tolong semua yang dapat menggerakkan syahwat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara dengan lawan jenis. Boleh ketika ada perlunya, boleh bicara kayak orang mau jual beli atau memang ada yang ingin ditanyakan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata hubungan itu ada maksud tertentu, maka hendaklah dihindari. Dan subhanallah ya, ada beberapa kawan kita ustadz tuh kalau masuk bulan Ramadan dia itu tinggalkan grup dia tinggalkan. Atau dia pamit, afwan, ana selama Ramadan ana leave grup dulu. Nanti kita ketemu lagi Syawal umpamanya seperti itu. Karena akhirnya ada banyak hal-hal yang tidak berguna ya. Umpamanya bangunkan sahur, ayo, nggak sahur engkau? Oh, alhamdulillah. Gimana kabarmu? Oh, pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya mengembang kemana-mana gitu. Jadi seperti itu.
Barakallahu fiik. Tayyib. Tapi sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin yang ditulis bisa dibaca, nanti kita. Oke. Nah, Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Ana ingin bertanya tapi keluar dari tema ini. Tidak apa-apa Ustadz ya. Ana punya misan, sekarang udah tunangan. Dan di saat dia tunangan, dia belum sempat sholat istikharah, dikarenakan dia lagi halangan dan ortu dia cocok. Setelah H+3 dia sholat istikharah. Setelah istikharah dia tidak sreg Ustaz. Ya, jadi setelah tunangan H+3 setelah istikharah dia tidak sreg. Kayak ada yang ganjel di hatinya Ustaz. Dan dia terus sholat istikharah tetap saja Ustaz. Dia ngerasa banyak ada yang ganjel. Nah, untuk itu gimana Ustaz? Apa lebih baik dibatalkan atau gimana Ustaz? Padahal sudah tunangan. nah, barakallahu fiik. Yang pertama, kalau bicara memilih pasangannya, tadi ini kan sudah diterima, lamaran itu sudah diterima, sehingga terjadi ikatan walaupun belum ada akad nikah. Kalau calonmu ini adalah laki-laki yang soleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, akhlaknya baik, bismillah, dilanjutkan. Tapi kalau ternyata gimana dengan hasil istikharah tadi yang kayaknya kurang sreg, coba dicari tahu apa yang menyebabkan kurang sreg sehingga bisa ngobrol sama orang tuanya. Nggak apa-apa membatalkan jamaah. Kalau memang tadi ada hal-hal yang membuat dia jadi nggak nyaman ngomong sama abinya, ngomong sama uminya, Mi aku istikharah kok kayaknya nggak enak Mi ya. Ada seperti ini seperti itu, karena hasil istikharah itu nggak harus mimpi. Boleh jadi tadi kok kayaknya nggak pas gitu, di hati itu kayaknya ada yang menolak. Maka semoga dengan cara itu diteliti lagi, dicari tahu lagi, sehingga nanti orang tuanya yang tadi sudah cocok, sehingga membatalkan nantinya. Nggak ada masalah. Jadi membatalkan itu nggak apa-apa, asalkan dengan cara yang baik-baik. Barakallahu fiik. Tayyib, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan bagus Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya meminum obat pencegah haid agar dapat berpuasa penuh? Jazakumullah khairan. Masya Allah jamaah ya. Ya, ini sebuah anugerah lagi ya. Kalau di masa lalu ya nggak bisa haid, ya harus haid mereka seperti itu. Atau mungkin di masa lalu juga ada ramuan-ramuan yang membuat orang bisa menunda haidnya. Jadi kalau bicara hukum asalnya, perempuan itu ya nggak perlu menunda haid, karena itu sudah menjadi takdir dia datang bulan. Tapi kalau dia mau nunda haid, boleh-boleh saja, dengan satu catatan, tidak membahayakan kesehatan dia. Karena melawan sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah biasanya membahayakan. Seharusnya keluar ditahan, padahal tidak darurat. Kalau orang umroh okelah darurat, orang haji darurat. Kenapa? Karena dia mau pulang bersama rombongan dan waktu dia terbatas. Tapi kalau urusan puasa, dia bisa ganti di hari-hari lainnya. Namun kalau dia mau minum itu, Anda baca beberapa fatwa ulama, diperbolehkan asalkan tidak membahayakan. Maka di sini perlu konsultasi dengan dokter. Mungkin dari satu orang ke orang lain berbeda. Gara-gara dia minum, akhirnya haidnya berantakan. Momennya seperti itu. Nah, itu akhirnya membahayakan dirinya. Jangan sampai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Afwan Ustaz mau nanya, bagaimana cara kita menghindari dengan sopan orang yang lebih tua dari kita yang setiap harinya mengajak untuk bergibah. Waduh. Sedangkan kita yang lebih muda ini mau menasehati takut dikira gak sopan atau kurang ajar dan terkesan menggurui Ustaz.
Bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut agar kita tidak ikut terlibat khususnya di bulan Ramadan? Barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Ya ini sesuatu yang jadi kebiasaan akhirnya kebawa di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, kadangkala kita itu nggak punya bahan buat ngobrol. Akhirnya yang diobrolkan adalah orang. Sampai ada istilah kulaan ya, kulaan bahan obrolan gitu ya. Sehingga dia bisa ngobrol tentang orang-orang yang seharusnya kita tidak mengobrolkan tentang mereka. Dan kita tahu ghibah ini termasuk yang dapat menghilangkan pahala puasa kita nantinya. Apa yang harus dilakukan? Pinter-pinter mengalihkan pembicaraan. Ngomongin itu kita ngomong yang lainnya. Ngomong tentang keburukan orang, kita belain orang itu. Kayaknya nggak kayak gitu sih orang itu. Insya Allah ya kita berbaik sangka sama dia. Umpamanya seperti itu. Tapi kadangkala kita memang harus ngomong. Kalau bicara tersinggung ya bakal tersinggung. Tapi sebisa mungkin kita mengatakan umpamanya dengan bahasa yang baik. Kayaknya kita itu kalau ngomongin fulan, kita itu transfer pahala ke fulan. Masa kita puasa, kita sholat malam, kita baca Quran, habis itu pahala kita dikasihkan ke orang yang kita nggak suka sama orang itu. Maka mungkin dengan bahasa-bahasa seperti itu, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Baik. Nah, ini ada lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Ustaz izin bertanya. Dikala pada bulan puasa ada yang ingin ta'aruf Ustaz, lalu kita chatan dengan maksud ta'aruf Ustaz, bagaimana ya Ustaz hukumnya? Apakah boleh? Nah, iya. Ini kalau bicara ta'aruf itu sejatinya mencari tahu untuk mengenal orang tersebut. Apa yang kita ingin tahu dari laki-laki itu atau dari wanita itu? Sekarang itu ada CV biasanya. Orang mengirimkan CV dia, ngasih tahu ini Ana. Yang laki juga kirim CV, ini Ana. Kalau ingin yang ingin ditanyakan, tafadhol, boleh. Kita ingin menanyakan umpamanya, engkau kalau selesai kuliah dari Jember ini, engkau mau tinggal di mana? Ini pertanyaan yang serius, jadi bukan pertanyaan yang nggak ada gunanya. Boleh-boleh aja. Tapi ketahuilah ya, mengenal orang dari diri dia sendiri itu mungkin cuma 55%. Kalau mau ta'aruf itu cari tahu tentang orang itu lewat orang lain. Umpamanya kepingin tahu tentang fulana, coba tanya sama sohibnya fulana. Gimana fulana? Wallahi fulana itu Masya Allah di kelas. Di kelas bagus ya, cuma memang dia itu sholatnya sering telat. Boleh. Tapi kalau ngomong sama dia langsung, oh selalu yang baik-baik ya. Maka intinya kalau kita hendak tahu atau memastikan beberapa informasi dari calon tersebut, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melebar kemana-mana. Barakallahu fikum. Dan ada satu hal lagi, kalau bisa waktu ta'aruf itu ada orang ketiga. Umpamanya di chat itu ya, kalau kita mau chat sama fulan, ini buat yang akhwat ya, tolong ada satu orang ketiga yang dia seakan-akan pengawas ya. Ini obrolannya insya Allah aman gitu. Nggak ada, yuk kita ketemuan yuk nanti habis taraweh, kita taraweh di Al-Irsyad yuk. Oh, imamnya Ustaz Abu Bakar gitu kan. Barakallahu fikum. Baik. Ini ada pertanyaan, kayaknya dari ikhwan ya Ustaz. Apa hukumnya orang berpuasa akan tetapi mencium asap rokok yang menyala Ustaz? Kayak ya Ustaz? Mencium asap rokok yang menyala. Jadi dia merokok pakai hidungnya gitu kan, nggak pakai mulutnya. Ya, tinggalkan yang seperti, artinya kita mencium asap yang tidak sengaja itu nggak ada masalah. Kadangkala kayak emak-emak di dapur masak, apalagi di masa lalu ya, itu pakai apa? Pakai tumang, pakai tungku ya, sehingga dia masuk. Ya itu sesuatu yang memang nggak bisa
hindarin yang seperti itu. Tapi kalau yang rokok ini memang sengaja dia, walaupun dia nggak ngerokok, maka usahakan yang masih ngerokok berhenti ngerokok. Kalau ngerokok itu tambah kuat, Ustaz, sejak ngerokok bisa loncat dari tiang listrik, Ustaz. Oh, gak apa-apa. Kita ngelihat ya iklannya rokok yang lompat dari mana? Dari pesawat, yang naik motor, bohong semua. Orang yang ngerokok itu, insya Allah nanti akhirnya di rumah sakit paru-paru. Tahu yang di mana? Di Sabtuan itu ada rumah sakit paru-paru. Nah, itu akhirnya di situ biasanya. Syukur. Barakallahu fiik. Nah, Tayyib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait menjaga pandangan. Lalu bagaimana jika sekolahnya campur ikhwan dan akhwat dalam satu kelas? Syukran Ustaz. ya ini salah satu yang menyebabkan banyaknya terjadinya perzinaan. Kalau memang berada di tempat itu, hendaklah memilih tempat yang aman. Makanya laki-laki ini jangan jalan di belakang perempuan. Jangan jalan di belakang perempuan. Kan ada istilah barat itu apa? Ladies first. Ladies first. Fadal. Dia bisa lihat dari belakang. Jangan. Karena perempuan itu dilihat dari belakang, dilihat dari depan, menggoda. Makanya kalau engkau jalan di depannya, aman sudah. Maka usahakan menghindari tempat yang kau dapat melihat perempuan tersebut. Di dalam sholat, Nabi SAW mengatakan khairu sufufir rijali awwaluha. Sof lelaki yang paling baik yang mana? Yang paling awal. Yang paling buruk yang paling akhir. Sofnya perempuan yang paling bagus yang paling akhir. Yang paling buruk yang paling awal. Ini di masa itu tidak ada pembatas. Sehingga yang paling akhir itu dekat dengan sof perempuan yang paling awal. Itu agar mereka menjadi perempuan dulu kalau masuk ke masjid itu soft bermula dari terakhir, dari belakang, ngisinya seperti itu. Jadi kalau di masjid aja ternyata kita disuruh memperhatikan hal itu, antum pun kalau terpaksa berada di tempat yang bercampur lagi perempuan, hendaklah menghindar, cari di tempat yang aman. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana jika kita puasa tetapi kita tidak menutup aurat? Apakah puasa kita sia-sia ya Ustaz? Iya, kalau bicara sia-sia, kita tahu nanti akan ada hisab pada hari kiamat. Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan syahwat kita. Banyak kemauan-kemauan kita untuk tampil, untuk dilihat orang. Dan boleh jadi perempuan yang tidak menutup auratnya ini, dosanya bukan hanya dosa sendiri, tapi dosa menjerumuskan orang lain ke dalam kemaksiatan gitu loh. Dia menjadi penyebab orang lain berbuat maksiat, sehingga berbahaya untuk puasa dia. Barakallahu fiik. Oke. Bagaimana cara kita agar tidak bermain HP terus dan semangat mengaji? Ya, kajian ini tadi kan? Ya. Kajian ini dibuat supaya semangat terus ya. Antum memandang kepada anugerah Allah Azza wa Jal, dan pandang pula pakai akal sehatnya, aku dapat apa kalau main HP? Kerugian itu ada dua. Ada kerugian sekarang, ada kemudian kerugian di kemudian hari. Boleh jadi sekarang aku tidak rugi, aku main HP, nanti engkau akan rugi. Berapa banyak orang-orang yang setelah tua dia menyesal, ya Allah, kalau aku dulu. Makanya orang kalau mau mati itu minta dibalikan ke dunia. Maka hendaklah kita melihat hidup kita tujuannya mengabdi kepada Allah. Kalau engkau mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, maka di dalam membaca Al-Quran ada kesenangan sebenarnya plus kebahagiaan di situ. Barakallahu fikum. Terakhir Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang sahur hanya sebelum imsak saja? Iya, sahur itu sunnah ya. Dan sahur itu barokah. Sahur itu minum air saja pun cukup.
Mamanya sebelum imsak minum air itu sudah dikatakan dia sahur. Atau makan 1 butir kurma itu dikatakan sahur. Jadi nggak apa-apa dia sahur sebelum imsak. Bahkan diajarkan sahur itu memang mendekati waktu subuh. Cuma tadi tolong makannya jangan makan yang membuat antum jadi lemes ya. Bukan tambah kuat. Dan ketahuilah orang kuat itu dengan jantungnya bukan dengan fisiknya. Nih anak-anak nih, orang itu kuat dengan jantungnya bukan dengan fisiknya. Kalau fisik, anak muda sama orang tua lebih kuat siapa? Anak muda. Tapi kita lihat yang bertahan sholat tarawih di soft pertama biasanya Orang yang tua. tua-tua. Yang muda enggak. Maka yang muda suruh ke lapangan bola, oh lari. Suruh ke masjid, lemes. Padahal secara fisik lebih kuat yang muda. Berarti ibadah itu bukan pakai fisik saja, tapi pakai jantung. Dan yang menguatkan jantung itu adalah zikrullah. Yang membuat jantung orang jadi lemes itu dosa. Maka nasihat anak sekarang semuanya persiapan Ramadan.